Si Kui senang dalam kemunculan si King, yang dia kira akan membantunya, dengan perkiraan si Kui. Salah kedatangan si King untuk bergabung bersama Wu Geng. Dan kini tibalah saatnya pertempuran besar terjadi. Setelah sekian lama mereka bertempur, akhirnya klan dewasa mengalami kekalahan yang besar. Hanya 2 pendekar dewa yang berhasil melarikan diri, sedangkan Syukuri sendiri sudah tak berdaya dan terluka parah. Tak berselang lama, Choki muncul membawa Kuimu. Tak disangka, dengan keberaniannya, Pangeran Choki menghabisi Kuimu di depan Syukuri. Dan akhirnya semua berkumpul kembali kini. Hanya Syukur seorang yang tersisa. Kisah yang sudah lama dan terluka, Wu Geng kini berhasil menyatukan klan 3 alam dan berhasil mengalahkan klan dewa yang berada di bawah pimpinan Syukur. Dan saat akan dihabisi, dengan mengejutkan tiba-tiba, dan ternyata, pendekar tingkat tinggi dari kerajaan bijak, turun tangan, dengan memiliki kekuatan 100 kali lipat dari Sukhoi dan para pendekar dewa lainnya. Mereka diutus oleh mata dewa untuk menolong Sukhoi. Kekuasaan kerajaan bijak, di atas kekuatan kerajaan Syukur, dan di bawah 1 tingkat, Raja Dewa Hello, hanya dengan jentikan dari, mampu menandingi kekuatan Wu Geng. Wu Geng dan semua pendekar hanya bisa menyaksikan suku dibawa oleh anggota Raja Bijak. Mereka semua tak ada yang mampu menandinginya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba turun bunga beracun, yang ternyata anggota Raja Bijak lainnya muncul, yang bernama Bailian. Anggota Raja Bijak, Berlian muncul. Dengan kekuatan tingkat tinggi, mereka berdua diutus oleh mata dewa untuk menyelamatkan si Kue. Mereka memuji keberanian Wu Geng karena ingin melawan Helong. Sedangkan kekuatan Raja Bijak pun tak mampu menandinginya. Apalagi menghadapi Helong yang memiliki kekuatan 100 kali lipat dari Raja Bijak. Namun Wu Geng yang tak kenal takut pada siapapun, melayani kekuatan Raja Bijak. Dengan mengejutkan orang yang dianggap remeh ternyata mampu menandinginya. Kalian murka dan tak menyangka, ternyata kekuatan Wu Geng tak bisa diremehkan. Namun saat dia akan menyerang lagi, tiba-tiba mata dewa memanggilnya untuk tidak melayani Wu Geng. Semua tak menyangka, ternyata kekuatan Raja Bijak jauh lebih tinggi daripada pendekar dewa. Mereka belum tentu mampu menandingi satu Raja Bijak. Jika mata dewa tidak memanggilnya, Wu Geng pun harus berusaha meningkatkan kekuatannya untuk penyerangan berikutnya. Yang akan terjadi jauh lebih dahsyat. Mereka semua akan menunggu komando dari Wu Geng untuk penyerangan melawan Raja Dewa. Jenderal An mempersiapkan pasukannya dengan kerasnya, pelatihan agar mampu menandingi pasukan klan dewa. Tak berselang lama, Wu Geng pun muncul memberikan semangat kepada mereka. Lalu Agung pergi menghampiri Sing dan mengatakan bahwa penyerangan menuju ke dewa akan dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan kapal pengangkut batu merah dari tambang. Sing pun setuju dengan rencana bukan? Sing ternyata mengetahui bahwa Wu Geng terkena racun, bunga Raja Bijak yang terkenal mematikan.
Namun Wu Geng menenangkannya untuk tidak khawatir. Erqing pun berpamitan akan kembali sementara ke klan Dewata. Sebelum menunggu komando dari Wu Geng, begitupun dengan Si King dan Paman Ju, mereka semua akan kembali bersatu jika sudah saatnya tiba. 你我之间承诺，我都会及时赶来的。Go pun sedih dengan kepergian Si King dan pamannya, namun tak berselang lama. Tiba-tiba dia jatuh, pingsan karena racun bunga pelian kambuh. Wu Geng pun diobati oleh Kong Ju, namun sia-sia, karena racun tersebut adalah racun nomor 1 di 3 alam. Hanya kekuatan Dewa Kuno yang mampu mengobatinya, yang memiliki kekuatan kristal. Dewa Kuno berusaha untuk mengobatinya, siang dan malam dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa hari diobati, akhirnya Wu Geng sembuh dari racunnya. Namun ada yang aneh, stamina Baiksi tidak berkurang sedikit pun, malah menjadi bertambah berkali lipat. Dan dengan mengejutkan setelah diperiksa Cha, Wu Geng kehilangan seluruh kekuatannya, meski bersifat sementara, namun dengan waktu yang tak bisa ditentukan. Wu Geng menemui Caca, meminta tolong untuk dipertemukan dengan ayahnya, bernegosiasi meminta bantuan. Rencana penyerangan menuju klan Dewa, dengan mengangkut batu merah dari tambang besi. Kekuatan Wu Geng belum kembali pulih, namun rencana tetap harus dijalankan. Kau pun pergi menuju tambang dengan ditemani oleh Alan. Tanpa Baisi, ternyata Baisi menyimpan rahasia yang mengganggu pikirannya. Saat mengobati Wu Geng, dia kedatangan seseorang berkekuatan besar dalam mimpinya, yang ternyata adalah dirinya sendiri, yang mengaku muncul dari kekuatan kristal Dewa Kuno. Dan dengan mengejutkan Baisi suruh untuk menghabisi Wu Geng. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Wu Geng tiba di tambang batu merah. Dia dan 2 rekannya teringat masa-masa susah di dalam tambang. Dan tiba-tiba, anjing muncul. Saing pura-pura menyerang Wu Geng, padahal kenyataannya dia akan membantu sepenuhnya. Namun dengan cara yang berbeda, agar klan Dewa tidak mencurigainya. Sementara Baisi yang semakin terganggu pikirannya muncul. Para bosil mengabarkan banyak orang yang tewas dengan kekuatan es. Baisi yang penasaran bergegas pergi menuju kota. Dan benar saja, dengan mengejutkan orang tersebut, adalah suku yang menyamar menjadi Baisi. Tak ada jalan lain. Baisi pun memberanikan diri untuk menghadapinya, namun tiba-tiba ada kekuatan besar memasuki tubuh, yaitu kekuatan Dewa Kuno yang berwujud dirinya sendiri, yang pernah ditemuinya dalam mimpi. Dan akhirnya kekuatan Krista Dewa Kuno muncul, berwujud menjadi Baisi yang jahat yang bernama Dewa Agung. Sedangkan Baisi sendiri tak mampu mengendalikannya, yang masih berada dalam tubuhnya. Sukui teringat ramalan yang dilihatnya, bahwa ada seseorang yang berhasil menghabisi Wu Geng. Sukui pun akhirnya tunduk dan memberi hormat kepadanya. Dia melaporkan bahwa ada seorang yang telah berani melawan klan Dewa, yaitu Wu Geng dan kawan-kawannya. Tak berselang lama, prajurit kerajaan pun muncul. Juga memenuhi panggilan Senjing. Namun setelah berada di hadapannya, dia marah karena pernah menculik Caca, dan membebaskan 3.000 pekerja-kerja tambang. Setelah Wu Geng menjelaskan, akhirnya Senjing pun mengerti. Dan tak disangka, ternyata Senjing menolak kerjasama dengan Wu Geng. Namun saat mereka akan pergi, secara tidak langsung Senjing menyetujuinya, dengan memberikan izin untuk mengangkut batu merah yang akan dibawa menuju kerajaan klan Dewa. Alan pun memberikan kabar kepada Jenderal An untuk mempersiapkan pasukannya, dan memulai pembuatan lagunya. Salah satu prajurit kerajaan mengabarkan bahwa bayi Sita adalah Suki, wujud kekuatan Dewa Kuno. Wu Geng pun dengan segera kembali ke kota untuk memastikannya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Dewa Agung telah memasuki dan menyerang klan Dewata. Dengan ditemani oleh Syukur, sekejap tak berselang lama, Wu Geng dan Alan muncul, terkejut melihat mereka semua sudah terkapar. Dan lebih mengejutkan lagi saat burung melihat Baisila yang telah melakukannya. Namun sesaat Baisila Sri
mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Akhirnya Wugeng dan Alan mengerti bahwa yang dihadapannya bukanlah Baisi, melainkan Dewa Agung. Alan pun membawa Wugeng pergi namun tetap dikejarnya. Dan akhirnya mereka pun tak berdaya. 用我来拖住他，你们快走！我下去。Tempat lain di klan laut, terlihat seorang putri Raja Klan Laut, bernama Base, sedang sendirian menikmati keindahan dalam laut. Dan setelah berada di permukaan, dia menemukan Wugeng yang tak sadarkan diri. Ternyata masih hidup namun terluka parah. Li pun dengan segera mengobatinya. 你是谁啊？ 你醒了，还好我聪明，想到了办法。 Bayi membawakan ke suatu tempat di mana leluhur ke laut, dimakamkan dengan tujuan Wugeng akan berterima kasih dan memberi hormat kepada leluhur klan laut karena tak sengaja memasukinya. Namun setelah berada di sana, dengan mengejutkan sesuatu yang besar terjadi. Logong menyempurnakan wujudnya. Tak disangka, kini kekuatan Wugeng kembali sepenuhnya. Bahkan seluruh kekuatan leluhur ikan laut diberikan kepada Wugeng. Kini dia memiliki dua kekuatan. Tingkat tinggi, yang jika digabungkan akan mewujudkan kekuatan tanpa batas. 先走，这是我托付给你了。菲儿明白，刚来又为了救你， Yang terluka karena mengobati Wugeng, dibawa ke tempat Grand Dewata untuk diobati oleh Kongju. Dan untungnya B masih tertolong. Hanya perlu waktu untuk istirahat. Google mengabarkan bahwa B telah bersedia bergabung dengannya. Dia akan memandu jalan menuju kerajaan dan klan dewa, yang sudah pasti dijaga ketat oleh klan laut. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Wugeng. Tak berselang lama, Dal muncul dan mengatakan bahwa Jidian dan Alan telah tewas di tangan Dewa Agung. Gue mendatangi Pulau Ilusi, di mana Ju pun sedang berada. Di sana untuk meningkatkan energinya. Kedatangan Wugeng untuk memohon izin kepada ketua pulau, agar pasukan Jeneralan melatih kekuatan dewa di pulau ini. Namun tujuan Wugeng keras oleh teman lamanya yang bernama Sang Yang. Akhirnya pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Yu terpaksa turun tangan untuk melerai perkelahian mereka berdua. Dan akhirnya Sang pun bersedia untuk menyampaikan permohonan Wugeng kepada ketua pulau. Dan tak berselang lama, Sang kembali membawa kabar bahwa ketua pulau mengabulkan permohonan Wugeng untuk melatih para prajurit di Pulau Ilusi. Go pun kembali ke tambang. Dan ternyata pembuatan kapal perang akhirnya kelar. Siap untuk melaju. Seluruh prajurit telah siap berangkat menuju Pulau Ilusi untuk melatih tenaga dalam mereka. Karena bukan hanya fisik yang harus dipersiapkan, tetapi energi motivasi sangat penting untuk menghadapi kekuatan klan dewa. Dan tak berselang lama mereka tiba di Pulau Ilusi. Mereka pun bersama-sama meningkatkan kekuatannya. Dan setelah sekian lama berlatih, akhirnya kekuatan Wugeng bertambah berkali lipat dan langsung mengirimkan pesan kepada klan dewa bahwa dirinya masih hidup. 吴刚不是已经死了吗？和身体里并没有。 Tak disangka, ternyata Alan masih hidup dan berada di alam dewa. Tak berselang lama, muncul mata dewa yang ternyata dialah yang telah menyelamatkan Alan. Dia pun dibawa ke suatu tempat di manapun. Fusi sedang ditahan. Alan tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Fusi. Meski dalam keadaan yang memprihatinkan, Alan mencoba untuk melepaskannya namun sia-sia. Fusi pun memberikan isyarat bahwa Alan harus pura-pura tunduk kepada mata dewa dan memberitahu di mana Helong berada.
Mereka berdua akhirnya terpancing oleh Wugeng. Dewa Agung pun dengan segera merelakan Wugeng yang terdeteksi sedang berada di klan siluman. Namun setelah tiba, ternyata Go tak sendirian. Hitemani Yongji, pendekar tua leluhur klan siluman. Dan dengan mengejutkan, saat Dewa Agung akan menggunakan, kekuatannya tiba-tiba tak berfungsi. Penguji pun mengirim mereka berdua ke suatu tempat. Akhirnya Wugeng berhasil menghancurkan jiwa dewa. Kegelapan dalam tubuh Baisi. Kini dia kembali menjadi bayi seutuhnya. Lalu Wugeng membawanya ke klan Dewata untuk memohon permintaan maaf kepada seluruh klan Dewata. 大家先不要激动，先听我说， 所以我没有办法原谅自己。 你到底是不是就在骗人？ Akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Persiapan menuju klan dewa. Yongji mengeluarkan peta alam keren laut dan menjelaskan beberapa rintangan yang harus ditempuh. Mereka akan menyamar menjadi para pelayan tambang yang membawa batu merah menuju klan dewa. Dan kini tibalah saatnya mereka siap bertempur dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Wugeng. 经历了那么多，和平的生活在这个世界上。为了你，战！立正！起立！ Kapal perang perlahan mulai melaju. Go membawa seluruh pendekar dari 3 alat, dan seluruh prajurit kerajaan, 3 kapal perang besar siap bertempur, menuju kerajaan klan dewa. Dan setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kawasan klan laut ketiga. Kapal pun diperiksa oleh para prajurit. Semua pendekar bersembunyi di satu ruangan khusus, dengan dijaga oleh benda yang dimiliki Bi, agar tidak terdeteksi oleh prajurit klan laut. Dengannya Wugeng yang menghadapi mereka. Akhirnya mereka pun lolos dari pemeriksaan para prajurit. Namun tak berselang lama, Raja Klan Laut muncul dan murka, dan setelah lama bernegosiasi dengan Raja Laut, tiba-tiba muncul kekuatan besar menyerang mereka. Sebuah kekuatan tega tinggi. Bahkan Raja Dewa Helong pun tak mampu mengendalikannya. Meski semua kekuatan disatukan, mereka tetap tak mampu mengendalikannya. Hingga Chiu pun kerasukan tak mampu mengendalikan dirinya. Setelah dirasa tak ada cara lain, Seribi memutuskan akan menggunakan kekuatan perintah air dari leluhurnya. Dia melakukannya demi menyelamatkan Wugeng dan para pendekar, meski nyawa taruhannya. Dengan harapan Wugeng bisa membebaskan seluruh alam dari genggaman Hilo. Dan akhirnya kekuatan kehampaan dewa teratasi. Dengan si tenaga yang ada, Bai mengobati Jiu yang masih kerasukan, dan setelah semua teratasi, Putri Bai pun tak mampu bertahan. Dia kehilangan seluruh kekuatan dan energinya hingga akhirnya tewas. Yang sontak saja membuat sang ayah sedih. Namun akhirnya dia mengizinkan Wugeng melewati wilayahnya. Ketua Raja Bijaksana, persiapkan seluruh pasukannya untuk menyambut kedatangan Wugeng. Dia memerintahkan 3 Raja Bijak untuk menghabisi mereka semua. Di wilayah peninggalan laut, sebuah tempat perbatasan gerbang klan laut, Mata Dewa pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk siap bertempur. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Dengan melewati banyak tempat yang asing, kemudian mereka telah memasuki wilayah alam dewa. Dan akhirnya mereka tiba di wilayah peninggalan laut, yang telah siap disambut oleh pasukan Raja Bijak. Dan pertempuran besar pun terjadi. Pasukan prajurit, Raja Bijak tersudutkan dan mengalami banyak kekalahan. Namun ada yang aneh, ternyata setelah tewas, mereka hidup kembali. Yang sontak saja membuat mereka semua panik karena pertempuran tersebut akan sia-sia dan akan menguras energi.
Dan ternyata semua ini adalah ulah Raja Bijak, Senjan yang melindungi seluruh prajurit dari kematian. Tak ada jalan lain. Mereka harus menemukan Raja Senjani untuk menghentikannya. Dan akhirnya Ju memutuskan akan mencari dan menghadapi Senjan, sedangkan Mugeng ditugaskan untuk membebaskan Fusi. Sementara yang lain tetap menghadapi para prajurit. Mugeng yang sudah berhasil memasuki alam dewa untuk mencari kakeknya, tiba-tiba dihadang oleh Raja Bijak Peilian. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia meremehkan kekuatan Wugeng yang paling, padahal Tol jauh meningkat besar. Saat Go akan menyerang lagi, tiba-tiba Bailian mengeluarkan Caca, yang sedang dikurung ketakutan. Namun tiba-tiba, Senjing muncul dengan sangat murka, karena selama ini dia diam demi keselamatan putranya. Namun setelah kejadian kali ini, tak ada alasan lagi Senjing untuk diam diri. Raja Bijak Brian berhasil dikalahkan, namun Senjing terluka parah, dan tak lama dia pun tewas. Namun tak disangka, kembali berdiri tegak, Wugeng pun murka, dan tak ada alasan lagi untuk menahan kekuatannya. Wugeng dibawa ke dimensi lain agar tak ada yang mengganggu pertarungannya. Akhirnya Wugeng berhasil mengalahkan Brilian hingga tewas, lalu mereka berdua segera pergi untuk mencari kakeknya. Sementara Ju akhirnya berhasil menemukan keberadaan Raja Bijak. Sensen terlihat sangat santai, seperti meremehkan karena dari klan manusia. Ju pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia akan mampu menandinginya. Dan akhirnya Wugeng berhasil menemukan kakeknya dengan kondisi yang memprihatinkan. Wugeng dan Baisi sangat sedih, tak menyangka Sukhoi sebagai putrinya sendiri tega membuat ayahnya siksa. Namun Fusi sangat senang melihat Go telah berhasil mencapai titik ini. Yang tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan Hilong. Namun tak berselang lama, Shi pun tewas, dan tiba-tiba Shukui muncul seolah tak menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dan akhirnya dengan tepat waktu, Si King muncul. Wugeng disuruh untuk segera pergi mencari helm, sementara Si King sendiri yang akan menghadapi Raja Bijak. Ko yang akan pergi menghadapi Helong, memutuskan untuk melawan Shukuri terlebih dahulu. Namun kali ini Shukui mengeluarkan kekuatan terakhirnya, dengan menyerap seluruh energi para pendekar yang ditahan. Yu yang sudah berhasil mengalahkan Senjan, dia mengakui kekalahannya, dan memberikan jalan tidak akan menghalanginya lagi. Dan otomatis, para prajurit Raja Bijak pun menjadi lemah, dan mudah untuk dihabisi. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan prajurit Raja Bijak. Hanya tinggal satu yang tersisa dari 3 Raja Bijak, yang kini masih dihadapi oleh Si King, sementara Alan yang sudah berhasil memasuki kediaman Helong, dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Helong yang masih tertidur. Dan sekarang,
Dengan mengejutkan ternyata Alan salah sasaran. Yang akan dihabisi ternyata bukan Hilong, melainkan istrinya. Dan tiba-tiba bumi berguncang hebat. Pertanda Hilong akan muncul. Dan benar saja, Hiro muncul dengan kekuatan yang dahsyat. Dia saat mencintai istrinya, apapun akan dilakukan. Demi kebahagiaan istrinya. Hilong sangat senang karena sang istri telah hidup kembali. Setelah kematian 100.000 tahun yang lalu, berkat manfaat dari batu merah yang selama ini dikumpulkan dari klan manusia. Dan tiba-tiba, Hiro murka karena telah berani melukai istrinya. Tak disangka ternyata Wugeng melihat Alan masih hidup. Namun dia terluka parah. Wugeng dan Baisi pun mencoba mengobatinya namun sia-sia. Hingga akhirnya Alan pun tak mampu bertahan dan tewas. Helong masih menemani istrinya yang tak lama lagi. Dia akan pergi lagi untuk selamanya. Karena kekuatan dari batu merah hanya bisa menghidupkan sang istri untuk waktu yang singkat. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Sukui yang berhasil melarikan diri. Setelah Wugeng muncul di hadapannya, Sukui marah, cemburu pada Raja Dewa, dan kecewa karena kesetiaannya selama ini tak ada artinya. Namun Helong yang menganggap Sukui hanya debu kecil, dengan sadis menghabisinya. Dan tiba-tiba, Xiaoji muncul menantang Helong. 从来没都是 Xiaoji tak mampu menandingi kekuatan Helong. Hanya dengan naga suruhannya, dia terluka parah. Tak bersang lama Wugeng dan Baisi muncul. Namun akhirnya Xiaoji tewas. Wugeng pun murka dan menentang Helo. Dan akhirnya Helong pun muncul. Tiga kekuatan tingkat tinggi tak mampu menandingi kesetiaan Hilong. Hingga mereka bertiga terluka parah. Tak berselang lama para pendekar lainnya pun muncul. Racing yang sudah mulai berubah wujud masih bertahan. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi batu seutuhnya dan hilang dengan mudah. Wugeng pun murka. Namun saat akan menyerang lagi, tiba-tiba muncul istri Hilong. Dia mengatakan untuk menghentikan pertempuran. Namun Wugeng dengan tegas menolaknya bahwa klan dewa harus tetap dimusnahkan. 少在这包括我的加斯派。 Walaupun membawa istri ke tempat yang aman, dia memohon untuk tidak menghabisi orang lagi, dan membiarkan mereka semua pergi dalam keadaan hidup. Hilong dengan segera menghampiri mereka lagi. Namun tak disangka, Wugeng disambut dengan serangan yang brutal. Dan lagi-lagi Wugeng tak mampu menandingi kekuatannya. Kali ini Wugeng terpental dan terluka parah akibat kebrutalan dari tombak pusakanya. Hingga Wugeng tak bisa bergerak lagi. Dengan mengejutkan mata dewa mendatangi makam langit untuk membangkitkan kekuatan kristal, dewa kuno untuk menghadapi Helong. Ternyata mata dewa telah merencanakan semua ini dan menunggu waktu yang tepat untuk meruntuhkan kekuasaan Helong. Mata dewa akan menyambungkan kekuatan kristal dewa kuno yang dimiliki Baisi dengan dikendalikan dari makam langit sebagai kuncinya, dan akhirnya mata dewa berhasil mewujudkan kekuatan maha dahsyat untuk melawan Helong. Saat Helong akan menghadapi mata dewa, tiba-tiba sang istri sudah mencapai batasnya. Ia akan pergi meninggalkan Helong untuk selamanya, dan tak berselang lama, istri Helong pun pergi, yang tetap saja membuat Helong semakin murka untuk menghabisi semuanya. Tak disangka, ternyata Helong tak mampu menandingi kekuatan dewa kuno. Namun Baisi yang semakin kesakitan meminta tolong kepada Jiu untuk melepaskan kristalnya. Dan akhirnya Jiu pun berhasil, yang otomatis membuat kekuatan kristal dewa kuno yang dikendalikan oleh mata dewa hancur seketika, hingga membuat mata dewa pun tewas.
Bai Si pun akhirnya selamat dan berhasil kembali. Dia langsung menghampiri Wu Geng yang dianggap semuanya telah tewas. Namun tak disangka, ternyata Wu Geng masih hidup. Mereka pun semua menghampirinya, dan tiba-tiba Helong muncul kembali. Meski dalam keadaan terluka, dia akan tetap menghabisi semuanya. Akhirnya Helong mengeluarkan kekuatan maha, dahsyat yang bisa menghancurkan 3 alam dalam sekejap. Saat semua sudah tak mampu lagi menahan kekuatan Helong, dengan mengejutkan tiba-tiba seluruh tubuh Wu Geng bersinar, lalu bermimpi ditemui oleh Sing yang memberikan pedang pusaka leluhur klan siluman. Dan tak berselang lama, tiba-tiba tubuh Wu Geng melayang ke udara, pertanda seluruh kekuatan dari 3 alam sedang menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu kekuatan tanpa batas, yang hanya dimiliki oleh Dewa Perang. Tak disangka akhirnya Wu Geng berhasil menghabisi Hilong. Perjuangan yang selama ini penuh dengan rintangan, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Ini seluruh lan 3 alam tak perlu lagi takut dengan penindasan. Mereka semua bebas dan merdeka. 我们回家，回家了。 Setelah semuanya kondusif, mereka pun kembali ke kerajaan dengan membawa kemenangan. Pangeran Joki beserta jajarannya pun menyambut mereka. Terlebih dukungan dari seluruh rakyat. Mereka gembira menyambut para pahlawan. Go pun mengumumkan bahwa mulai saat ini kehidupan seluruh alam telah merdeka. 自由了。 Akhirnya Wu Geng kembali ke istana, dan langsung mengumpulkan seluruh petinggi dari 3 alam. Go memerintahkan untuk segera membangun kembali semua klan yang sudah hancur. Dan dengan mengejutkan, Go tunjuk Joki untuk menjadi seorang raja, memimpin seluruh kerajaan klan manusia. Dan tak menyangka Raja Bijak Swanpeng masih hidup, dan memilih untuk bergabung bersama Wu Geng. Dia ditugaskan untuk membangun kembali klan dewa, namun dengan karakter yang berbeda, dan menjadi penjaga kedamaian 3 alam. Dan akhirnya mereka kini memiliki tugas masing-masing, dengan perintah dari satu komando. 希望3界可以在各位的带领下， 放心吧，五哥。 我绝对帮你看好他们，绝不会让你失望。 Dan singkat cerita, Wu Geng dan Bai Si pun akan melangsungkan pernikahan. Semua orang menyambutnya dengan bahagia. Ya, setelah persiapan yang cukup matang, tibalah saatnya mereka berdua menikah. Namun saat acara pernikahan telah selesai, tiba-tiba Bai Si jatuh dan lemah tak berdaya. Onju pun memeriksa keadaannya. Namun ternyata energi Bai Si sudah terkuras habis, yang kemungkinan nyawanya tak akan tertolong. Bai Si pun meminta maaf kepada Wu Geng karena tak bisa lagi mendampinginya. Dan akhirnya Bai Si pun menghilang, yang membuat semua orang sedih dan tak menyangka. Tak ada yang bisa dilakukan. Wu Geng hanya bisa pasrah melihat kepergian istrinya. Beberapa waktu pun telah berlalu. Wu Geng dihampiri oleh Joki. Dia mengatakan bahwa dirinya akan pulang ke kerajaan Bai. Joki menyerahkan tata kerajaan Shin kepada pemiliknya. Namun dengan tegas Wu Geng menolaknya. Dia tetap mempercayakan kerajaannya kepada Joki. Sedangkan Wu Geng sendiri akan mencari keberadaan Bai Si. Meski harus berkeliling dunia. Karena Wu Geng meyakini bahwa Bai Si masih hidup dan sedang berada di suatu tempat. Go pun akhirnya berpamitan kepada semuanya. Ia akan mulai perjalanannya untuk mencari dari Bai Si. Semua orang berharap Wu Geng akan menjadi pemimpin mereka menuju masa depan. Mereka akan tetap setia menunggu sang pemimpin kembali. Wu Geng pun keluar dari kerajaan dan memulai perjalanannya.